Kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Ya, shalom lagi sekali. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Jamnya terus berjalan dan kita mau buka kitab surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan lebih dulu ayat yang ke-7. Labelnya kurang naik. Ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, kita baca bersama. 1, 2, Yakobus 5 ayat 7. 3. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Tadi dikatakan petani sabar menantikan hasil yang berharga dari apa? Tanahnya. Katakan sama-sama, tanahnya. Jadi petani itu di sini dikatakan sesungguhnya petani menantikan ayat 7b hasil yang berharga dari tanahnya. Coba ayat 8 kita baca. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya kita, hakim telah berdiri di ambang pintu. Hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, kemudian ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sekian dulu. Ya, Tuhan memperlihatkan kepada salah satu saudara bagaimana jemaat ini makan firman Tuhan. Ada yang makan lahap, makannya lahap sekali. Ya, masukkan seperti orang kelaparan. Yang kedua, makannya biasa-biasa, ya. Tapi yang ketiga seperti sakit. Kalau orang sakit tidak suka makan, ya makan ambil sedikit sakit. Jadi saudara, Tuhan mau supaya kita makan jangan sedikit-sedikit,
ya, atau seperti orang sakit, tapi makan yang lahap firman Tuhan ini. Sebab ada masanya nanti orang akan mencari firman Tuhan tetapi tidak mendapatkan. Orang dari timur, barat, utara, selatan pergi mencari roti di Mesir. Baru mereka mendapatkan roti di Mesir, gandum dari Yusuf. Ya, mereka tidak mendapatkan itu firman Tuhan. Di mana-mana dalam Amos pasal 8 nanti akan terjadi kelaparan. Bukan lapar nasi bungkus, lapar nasi kotak, tapi lapar firman Tuhan. Ini betul-betul akan terjadi pada akhir zaman. Berbahagialah orang yang sekarang lapar. Jangan nanti lapar ketinggalan. Ya, tapi dalam Injil Lukas sekarang berbahagialah orang yang lapar sekarang ini. Ya. Dan nanti kalau timbul kelaparan akan firman Tuhan di seluruh dunia, kita yang sudah lapar duluan tidak perlu cemas, karena kita sudah lapar duluan, kita sudah makan duluan, kita sudah dilimpahi lebih dulu di dalam hidup kita akan firman Tuhan itu. Ya, sehingga kita tidak perlu mengalami seperti orang dunia. Kita mau baca di dalam Injil Lukas ayat yang ke pasal 6 ayat 21. Tolong bacakan. Ya. Ya. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar. Yang sekarang. Jangan nanti, saya tunggu nanti saja. Sekarang ini saya masih sibuk, masih banyak urusan, masih ini, masih itu, banyak halangan. Nanti pun orang itu tidak dapat kesempatan. Kalau sekarang tidak mau, nanti pun belum tentu dia dapat kesempatan. Jadi dikatakan di sini, berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar. Terus? Karena kamu akan dipuaskan. Ya. Terus? Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis. Ya. Karena kamu akan tertawa. Ya, lebih baik sekarang kita bertobat. Yang menangis itu dalam 2 Korintus Rasul Paulus bilang, itu duka cita untuk pertobatan. Ya, kalau orang dunia duka cita tidak bisa bertobat, tidak membawa kepada pertobatan. Tapi kita bahagialah orang yang menangis sekarang, karena nanti dikatakan di sini, karena kamu akan tertawa, akan penuh dengan sukacita. Puji Tuhan. Saya kembali kepada topik yang kita akan bahas. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara, lebih baik kita mengalami penderitaan sekarang. Ya, sebelum zaman antikris, sebelum masuk zaman antikris, kita mengalami penderitaan, percobaan, ujian dan sebagainya sekarang. Daripada nanti kita masuk dalam penderitaan zaman antikris. Wah, itu penderitaan yang tidak terbandingkan oleh apapun. Belum pernah penderitaan yang sehebat seperti itu. Dan tidak akan terulang lagi seperti itu. Ya, satu waktu Daud berbuat salah. Dan Daud dikasih sama Tuhan. Karena dia orang yang dikasih Tuhan, dia berbuat salah, dia dicambuk sama Tuhan. Ya, jangan enak-enak kalau kita ada orang Kristen bilang, ya orang itu salah sedikit dicambuk Tuhan. Orang itu dicambuk Tuhan, sedikit-sedikit salah dicambuk. Saya ini kok enak saja. Dia bangga bahwa dia tidak pernah dicambuk sama Tuhan. Jangan bangga, menangislah. Karena orang yang tidak pernah dicambuk sama Tuhan itu tidak dicintai oleh Tuhan. Dia akan ditinggalkan masuk zaman antikris kalau dia tidak mati sebelum zaman antikris. Saudara ya, Daud itu dicambuk. Persoalannya dia hitung tentaranya. Ya, sudah dikasih nasihat sama beberapa jenderalnya, jangan Tuhan, jangan menghitung. Kita jangan ada ya menghitung. Musa juga pernah menghitung, tapi kok tidak salah. Daud menghitung kok salah. Motivasinya ada kebanggaan di dalam menghitung itu. Ya, dan Tuhan tidak mau motivasi kita itu kesombongan. Tuhan tidak mau. Tapi Daud tetap menang. Hitung. Setelah dihitung sekian juta tentaranya. Bayangkan Indonesia cuma 350 juta. 300 juta. Israel itu 2 juta manusia. Penduduknya cuma 2 juta. Tapi tentaranya 1 juta lebih. Setengah daripada penduduk semua tentara. Bukan main, saudara ya. Mungkin ada kebanggaan di dalam hatinya Daud. Dia tidak membanggakan Tuhan lagi. Ini saya
bahayanya. Dia membanggakan kekuatannya dia. Ada orang Kristen yang membanggakan hartanya dia. Ada orang Kristen yang membanggakan bisnisnya dia. Tidak membanggakan Tuhan. Ya, dan Tuhan tidak suka itu. Tuhan tidak mau. Tuhan bilang kepada Nabi, salah seorang Nabi, pergi kepada Daud, kasih tahu. Suruh pilih 3. Hukuman 1 dari antara 3. Suruh pilih. Pertama, 3 tahun di musim kelaparan. Paceklik. Musim tidak ada hujan. Kering. Musim. Atau mengalami 3 bulan kamu dikejar-kejar oleh musuh. Masuk keluar hutan. Ya. Wah, kalau yang ini Daud bilang jangan. Lebih baik saya jatuh di tangannya Tuhan daripada tangannya manusia. Ya, sebab dia sudah kenyang itu, dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh, mau diapakan. Ya, hidupnya terus masuk keluar hutan. Saudara, dia bilang jangan, saya tidak mau jatuh di tangan manusia. Jangan kita jatuh di tangan antikris. Lebih baik kita jatuh di dalam tangan Tuhan. Sekarang ini kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan kita tidak akan dibiarkan sama Tuhan jatuh dalam tangan antikris. Ini bukan satu sembarang, ini betul-betul satu peringatan dari Tuhan kepada kita. Ya, atau 3 hari musim kelaparan. Daud memilih 3 hari musim kelaparan. Ya, banyak yang mati, 70.000 orang. Orang saya mati waktu itu. Tapi saya mau bacakan sedikit yang 2 Samuel 24 ayat 14. Coba kita mau baca ini ayat ini. Apa kata Daud tentang 3 macam hukuman yang dia mesti pilih. 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Ya, 2 Samuel 24. Ya, ayat yang ke-14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, ya, sangat susah hatiku. Ya, Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Lebih baik kita jatuh di tangan Tuhan. Itu masih jauh lebih baik. Terus. Sebab besar kasih sayangnya. Ya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Tapi jangan aku jatuh di tangan antikris, tangan manusia. Ya, ini kesaksian daripada Daud. Apa sebabnya? Ada janji Tuhan. Kalau kita menderita bersama Tuhan, kita tidak menderita seorang diri. Kita menderita di bumi bersama Tuhan. Maka kita akan dimuliakan juga bersama dengan Dia. Ada janji Tuhan, kita tidak cuma menderita, tapi kita dimuliakan. Ini luar biasa. Mari kita baca. Rom 8 ayat 17 sampai dengan 18. Rom 8 ayat 17. Ya. Dan jika kita adalah anak, ya, maka kita juga adalah ahli waris. Ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita berhak menerima janji-janji Tuhan karena kita ahli waris daripada Yesus Kristus. Karena iman kita kepada Dia, kita ahli waris dan kita berhak untuk dimuliakan bersama Kristus. Terus yang akan menerimanya ya, bersama-sama dengan Kristus. Bersama-sama Kristus, bukan tanpa Kristus. Ya, kita menderita bersama Kristus tadi dikatakan. Sekarang kita dimuliakan bersama Kristus. Terus yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, ya, supaya kita juga dipermuliakan ya, bersama-sama dengan Dia. Jika kita menderita bersama-sama Dia, kita tidak menderita seorang diri, bersama-sama Dia, maka kita juga dimuliakan bersama-sama. Ada janji kita dimuliakan. Ya, seberapa besar, seberapa berat apapun cobaan itu, ya, tapi masih jauh lebih ringan kalau kita pikul bersama Kristus. Sebab di sini dikatakan tadi ayat yang ke-17b, jika kita menderita bersama-sama Kristus. Ya. Saudara, jadi seberat apapun penderitaan kita, kalau kita memikul beban itu, menderita itu bersama Kristus, itu masih jauh lebih ringan. Ya, andai kata itu beban
kita 100 kilo, kita pikul bersama Kristus, bagi 2, Kristus dan saya, pikul 100 kilo bagi 2 berapa? 50. Mestinya saya pikul 100 kilo, tapi saya pikul cuma 50 kilo, karena ada Kristus di sebelah saya yang juga memikul 50 kilo, bahkan lebih daripada itu. Ya, hanya orang yang bodoh yang tidak mau memikul bersama dengan Kristus, semua dia pikul sendiri, dengan kekuatan sendiri, sampai stres sendiri, sampai rumah tangga kacau sendiri. Karena dia tidak mau berserah sama Tuhan. Dia mau pikul sendiri semuanya. Tapi ada janji Tuhan di sini. Kalau kita memikul bersama Kristus, kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Ya. Dan coba kita baca sekarang ayat pasal 8 ini, ayat 28. Ayat 28. Kita tahu sekarang ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja. Allah itu tidak sekedar nonton, turut nonton. Allah itu turut bekerja, bukan turut nonton. Kalau dia ada di sini dalam hidup saudara, dia tidak turut nonton. Dia tidak sekedar hanya mau menonton saja apa yang terjadi dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam rumah tangga saudara. Tapi dia turut bekerja. Ya, ini luar biasa. Kita tidak seorang diri memikul beban. Terus untuk mendatangkan kebaikan ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi saudara, cukup firman Tuhan ini cukup membuat kita jangan sedikit-sedikit kita mengeluh sama Tuhan. Jangan sedikit kita kecewa, kita bersungut-sungut sama Tuhan, kita minta mati sama Tuhan. Tuhan, saya minta mati saja. Kalau dikasih mati sungguhan dia masuk neraka bagaimana? Saudara, jangan kita sedikit-sedikit mau mundur. Saya mau mundur saja. Jangan kita suka mengancam sama Tuhan, karena kita tidak mengancam pendeta, kita tidak mengancam gereja, kita mengancam Tuhan, kita berhadapan dengan Tuhan, kita akan bayar itu harganya. Mahal kalau kita mengancam sama Tuhan. Hati-hati. Dalam Ibrani dikatakan, aku tidak berkenan kalau kamu mundur, aku tidak berkenan kepada kamu. Baca Ibrani 10 ayat 38. Ya, saya tidak tahu mengapa saya mesti omong ini, tapi apa yang Tuhan gerakan hati saya. Mungkin di sini ada orang yang sudah siap-siap mundur dari Tuhan. Ya, karena banyak percobaan, banyak kekecewaan ikut Tuhan. Ya, kalau kita kecewa, kita mesti periksa diri kita lebih dulu. Kenapa kita kok kecewa? Banyak kecewa. Karena kita terlalu banyak berharap sama manusia mungkin. Kita kurang berharap sama Tuhan. Kita jadi lebih kecewa. Lebih banyak kecewa karena kita berharap sama manusia. Manusia banyak mengecewakan kita. Seperti kita pun mengecewakan, bisa mengecewakan manusia. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, kita tidak akan dikecewakan oleh Dia. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya. Dan apabila ia mengundurkan diri, kalau dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jelas Tuhan tidak mau berkenan sama orang. Biar dia pendeta, biar dia apapun. Kalau dia mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan kepada. Saudara mau Tuhan berkenan kepada saudara atau tidak? Itu urusan saudara, itu tanggung jawabnya saudara. Itu jawaban saudara sendiri kepada Tuhan. Ya, saya mau berkenan kepada Tuhan atau tidak, itu urusan saya. Saya tidak mau mundur. Ya, karena Tuhan berjanji. Perjanjian Tuhan begitu luar biasa. Saudara, sebab itu dikatakan dalam Wahyu 14. Bukan cuma lebih baik kita menderita sekarang daripada nanti masuk zaman Antikris. Menderita zaman. Tapi juga lebih baik kita mati sekarang. Ya, tapi jangan semua terus minta mati ya. Pulang-pulang aku mau minta mati. Kenapa? Paulus tadi ngajar, suruh minta mati sama Tuhan. Semua mati. Tidak ada jemaat Petra lagi deh. Tidak, bukan begitu maksud saya. Kalau sudah mati sudah tidak siap, sama saja sudah masuk neraka. Tidak siap kok, matinya tidak siap. Mati tapi mesti siap. Dan memang waktunya Tuhan. Ya, lebih baik kita mati sejak hari itu kita mati. Kita berbahagia. Daripada kita tidak mati masuk zaman Antikris. Ya. Mungkin sudah bilang, apakah semua orang mati yang zaman dulu-dulu itu tidak bahagia? Kok mesti ada kata orang yang berbahagialah orang yang mati sejak saat itu. Itu kata sejak saat itu. Itu mengusik
pikiran saya tadi. Mari kita baca. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati Ya, yang mati dalam Tuhan ya, mati dalam Tuhan. Terus sejak sekarang ini. sejak sekarang. Kok pakai ayat sejak sekarang? Kok macam-macam ini di sini? Sejak sekarang. Jadi yang tidak sejak sekarang itu yang dulu-dulu 100 tahun yang lalu orang Kristen yang mati itu tidak bahagia. Perhatikan, yang dimaksud sini sejak sekarang itu menjelang zaman antikris. Jadi mau masuk zaman antikris, meninggal dulu lebih baik dia daripada dia nanti Yesus datang dia tidak diangkat juga. Ya tidak diangkat. Jadi daripada tidak diangkat masuk zaman antikris lebih baik mati dulu, tapi mati dalam Tuhan, mati yang siap, yang sungguh-sungguh, jangan mati ayam. Ya, ada orang Kristen mati ayam juga repot ini. Ya mati ayam, kejet itu orang Jawa bilang kejet kayak ayam dikenal kejet ya. Nah itu tidak betul, itu juga masuk neraka dia. Ya tidak bisa. Tapi yang mati dalam Tuhan sejak sekarang berbahagialah orang. Kenapa? Berbahagia karena dia terlepas dari zaman antikris. Ya, terus Sungguh, kata Roh, ya, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, ya, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi setelah ayat 13 ini masih ada kaitannya dengan ayat 9, 10, 11. Coba dulu baca dengan cepat. Ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat Ya. ketiga, Masih ada kaitannya dengan zaman antikris. Ayat 9 ini zaman antikris. Terus menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, ya, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, ya binatang dan, itulah antikris dan patungnya. Terus dan menerima tanda pada dahinya atau Ya. pada tangannya, ya tanda 666 di situ berarti masuk zaman antikris. Terus maka ia akan minum dari anggur murka Allah oh dia akan minum dari anggur murka Allah. Terus yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, ya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang. ya disiksa dengan api dan belerang. Ini di dalam zaman antikris ini siksaannya ini. Bukan siksaan biasa-biasa ini. Terus Di depan mata malaikat-malaikat kudus ya. dan di depan mata anak domba. Jadi saya telah katakan dari awal tadi, lebih baik kita menderita sekarang daripada disiksa dengan belerang, dengan api di muka malaikat-malaikat, di muka anak domba, itulah Yesus. Karena kita pakai angkanya antikris. Terus Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. ya, terus Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, siang malam tidak ada istirahat, disiksa terus. yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Ya, terus Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. ya sekian. Jadi jelas kita mengerti. Sekarang saya kembali kepada jangan ditutup ini. Yakobus 5 ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ya. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga. Dari apa? Dari tanahnya. Baca baik-baik. Ya. Dari tanahnya. Petani itu menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Kenapa kok menantikan hasil dari tanah? Siapa yang menciptakan tanah? Tuhan. Siapa yang menciptakan tambang di dalam tanah? Tuhan. Siapa yang menciptakan tanah subur? Ada makanan di dalamnya. Tuhan. Mestinya menantikan kepada Tuhan yang menciptakan tanah atau menantikan tanah yang diciptakan oleh Tuhan. Mana lebih tinggi, Tuhan atau tanah? Yang mencipta atau yang dicipta? Yang mencipta dong. Mestinya petani ini menantikan hasil yang berharga dari pencipta tanah. Itulah Tuhan. Tapi sekarang tidak menantikan kepada Tuhan yang menciptakan tanah, tapi kepada tanah. Ya,
Kenapa? Karena hubungan manusia dengan Tuhan sudah putus. Dosa masuk di dalam Adam. Karena hubungan manusia dengan Tuhan putus, ya iblis ada andilnya itu, bikin putus itu. Tujuan iblis memutuskan hubungan manusia dengan Tuhan, supaya manusia tidak menjadi penyembah Tuhan lagi, supaya iblis dalam hal itu nanti akan mengambil kesempatan untuk merebut, merampas, merampok penyembahan dari manusia kepada Allah, ditujukan kepada iblis, penyembahan kepada iblis. Makanya dalam Matius pasal yang keempat, 3 kali percobaan Tuhan Yesus, yang ketiga itu Tuhan diperlihatkan kemuliaan Tuhan, kemuliaan dunia, dan Tuhan iblis bilang, kamu semua kemuliaan dunia aku berikan sama kamu, asal kamu menyembah aku. 1 kali saja, Injil Lukas pasal 4, 1 kali saja menyembah kepada aku berikan kepada kamu. Tuhan bilang, hai iblis, hanya kepada Allah manusia patut menyembah, bukan kepada kamu. Enyah kamu pergi dari sini. Dia pergi. Dia kalah. Dia mau disembah. Yesus disuruh nyembah. Kalau Yesus ini tidak main-main. Kalau Yesus sudah bisa disuruh sembah, semua manusia menjadi penyembah iblis. Wong Yesus saja suruh menyembah kepada dia, apalagi kita. Ya. Tapi Tuhan bilang tidak, hanya menyembah kepada Allah. Makanya timbul dewa tanah, dewa kemakmuran, dewa hujan, dewa air, dewa rezeki, dewa kemakmuran, dewa macam-macam. Ya. Kemudian belum lagi dewa uang, dewa yang apa itu gini-gini. Apa itu namanya? Binatang apa itu? Hah? Kucing. Masa kucing? Itu kucing. Kucing main gini. Katanya kalau gini orang dari luar kepingin masuk toko mau beli terus suruh gini terus. Kenapa kok enggak enciknya terus begini aja? Ya, manusia timbul. Memang tidak dikatakan iblis, kita sembah iblis. Menyeramkan kalau dikatakan kita menyembah iblis. Iblis juga pintar dia tidak mau bilang manusia mesti menyembah iblis, menyembah aku. Dia bilang menyembah dewa. Dia menyamar jadi dewa. Kan lebih afdol kalau jadi dewa. Dewa ini, dewa itu. Tapi sudah itu iblis yang disembah, bukan. Ya hanya dia tidak mau pakai nama iblis, tapi sebetulnya dia itu iblis yang disembah. Hanya pakai nama dewa ini, dewa itu, macam-macam dewa. Ya, saudara, mari kita jaga supaya kita jangan menjadi penyembah-penyembah iblis. Ya, saya mau lanjut. Ada 2 musim selanjutnya dikatakan dalam ayat 7b. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur. Ini musim gugur. Ada 2 musim. Yang pertama musim gugur. Yang kedua dan hujan musim semi. Ya bukan semi. Ada 2. Musim hujan, musim gugur itu musim kehilangan. Gugur. Kehilangan. Daun-daunnya gugur. Semuanya gugur. Ya. Musim semi itu musim pemulihan, dipulihkan. Yang sudah hilang, yang sudah gugur, dipulihkan kembali. 2 macam ini harus kita alami dalam hidup kita. Musim gugur, percobaan. Musim semi, pemulihan. Saat dipulihkan kembali, itu musim semi. Ayub mengalami musim gugur, kehilangan. Dia kehilangan kesehatannya berapa tahun. Dia kehilangan
kekuatan fisiknya berapa tahun. Dia kehilangan kekuatan rohnya berapa tahun. Dia kehilangan kehormatannya. Dia tidak dihormati lagi sama teman-temannya aja, tidak menghormati sama dia. Biasanya dia itu orang kaya dihormati, tapi sekarang 3 temannya ini semua ngomongnya tidak betul-betul dan menuduh kepada Ayub ini. Pasti Ayub ini dia pernah berbuat dosa yang besar sampai dia mengalami seperti begini. Masa ada orang sakit sampai ulat-ulat jalan di baunya busuk, nafasnya busuk, kok rasanya Tuhan itu begitu murka sekali kepada dia. Salahnya pasti ini salah besar. Kehormatannya dia dilucuti. Orang berani menuduh kepada dia yang tadinya orang tidak berani menuduh dia. Karena dia orang yang dihormati di daerah itu. Ya, dia kehilangan anak-anaknya. Untung dia tidak kehilangan istrinya. Walaupun istrinya tadinya jadi pengolok. Dia kehilangan harta bendanya. Kepercayaan orang-orang kepada dia hilang juga. Selama beberapa tahun tidak disebut. Saudara, kemudian saya diingatkan Tuhan, saya juga kehilangan 10 tahun. Saya mengalami, firman ini untuk saya, mengalami. So, kalau orang belum mengalami itu lain. Kalau orang sudah mengalami betul-betul merasakan. 10 tahun saya kehilangan kesehatan saya. 10 tahun saya kehilangan kekuatan fisik saya, roh saya. Kehilangan pelayanan saya. Saya tidak bisa khotbah dengan baik. Dengan seperti biasanya. Ya, saya harus mengalihkan kepada orang lain. Ya, saya harus melihat itu semua terjadi dalam hidup saya. Ya, saya harus kehilangan beberapa anak-anak rohani saya. Ya, karena Paulus tidak bisa khotbah, ya aku tidak mau dengar firman, tidak mau pergi gereja Petra lagi. Ya itu tidak seberapa, itu urusannya dia dengan Tuhan. Tuhan akan panggil dia lagi kalau Tuhan berkasihan kepada dia. Tapi saya mengalami kehilangan. Dan itu satu pengalaman yang pahit, yang sulit sekali. Satu perjalanan hidup yang penuh dengan duri-duri. Saudara, lembah kekelaman. Seperti dalam Mazmur 23. Kalau sudah maghrib, yang sudah malam begitu, itu serigala-serigala keluar dari lubang-lubang, keluar. Tikus-tikus yang besar-besar, dan mereka mencari mangsa. Ular-ular keluar semua dari balik batu karang, batu gunung, yang menyeramkan sekali. Dikelilingi oleh begitu banyak binatang-binatang. Ini kenyataan yang saya alami. Tapi hidup kekristenan tidak berhenti sampai kepada musim gugur. Dilanjutkan ke musim semi. Bersemi artinya dipulihkan. Apa yang sudah hilang itu berapa tahun itu dipulihkan kembali oleh Tuhan. Kekuatan yang sudah hilang itu dipulihkan kembali oleh Tuhan. Pelayanan yang sudah hilang, yang saya pikir saya tidak bisa lagi melayani, saya tidak bisa lagi berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Tapi itu dikembalikan oleh Tuhan, dipulihkan. Ya, tahun-tahun yang penuh sukacita yang sudah hilang, yang dirampok oleh iblis, itu dipulihkan kembali oleh Tuhan. Luar biasa. Ya, tahun-tahun yang penuh kesehatan yang sudah hilang, dirampok oleh iblis, itu dipulihkan kembali oleh Tuhan. Tahun-tahun yang penuh keberhasilan, penuh berkat Tuhan, ya, penuh semangat yang menyala-nyala, luar biasa. Itu yang sudah hilang, itu dikembalikan. Semangat yang menyala-nyala, ya, api yang menyala-nyala, api Roh Kudus yang spektakuler, itu dikembalikan di tengah-tengah pelayanan kita dalam jemaat. Ya, sampai pun semua buah-buah yang hilang, yang digerogoti oleh musuh selama bertahun-tahun itu dikembali, dipulihkan, bahkan ditambahkan
buah yang hilang itu ditambah. Kalau ada 100 yang hilang, Tuhan tambah jadi 200, jadi 300 sampai lebat. Pohon ara itu lebat, berbuah-buah lebat sekali. Itu namanya musim semi. Kita sedang mengharapkan hal itu terjadi. Dan akan terus terjadi. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saudara juga mengalami itu. Coba sudah periksa. Tidak mungkin kalau ada musim gugur, tidak ada musim semi. Ya, kita bisa menagih sama Tuhan. Tuhan, mana ini musim seminya? Ini sudah musim gugur. Dan Tuhan lihat kalau musim gugur sudah datang. Oke. Tunggu anak. Aku akan datangkan musim semi. Amin. Itu musim gugur itu seperti apa? Seperti cek, bayar, ini, ada uangnya ini, bayar, ambil uangnya. Ya, beda kalau belum mengalami musim gugur, ya, belum mengalami musim gugur, musimnya masih tidak tahu, kacau. Tuhan, mana Tuhan? Janjimu, musim semi, oh, musim gugur aja kamu masih cerewet, masih ngamuk, masih bersungut-sungut, maju mundur, tidak sungguh-sungguh dalam aku. Ya, musim gugur tidak dijalani dengan sabar, dengan teguh hati. Maka kita ini seperti tidak punya cek apa-apa, minta uang. Tidak ada ceknya kamu, tidak ada. Bisa mengerti saya? Tapi kalau kita masuk dalam zaman musim gugur, itu adalah kepastian dari Tuhan untuk memberikan kepada saudara musim pemulihan, musim semi. Ya, Tuhan itu tidak pernah mau membohongi kita. Tapi Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Saya mau lanjut. Saya mau kasih beberapa contoh. Contoh pertama Abraham. Musim gugurnya Abraham itu apa? Umur 75 tahun dia disuruh keluar dari negeri Ur Kasdim. Sampai umur 100 tahun. 25 tahun musim gugur. Tidak ada hasil apa-apa. Tidak ada anak perjanjian. Yang ada anak hawa nafsu. Ismail lahir. Gegeran terus. Itu tandanya kalau hawa nafsu. Kalau gereja gegeran terus itu hawa nafsu itu. Ya, tidak ada damai. Yang tadinya Sarah dan Abraham itu rukun, sekarang geger kayak momok. Ya, segitiga sama Hagar. Jadi satu nih, Hagar, Sarah, Abraham, tambah Ismail, 4 kelompok. Gegeran terus. Musim gugur. Ya, penuh pertengkaran, tidak ada damai. Tapi setelah umur 100 tahun datanglah musim semi. Ya, usia itu pada waktu itu usianya Abraham 100 tahun. Dan Allah tidak berkata, Abraham, kau sekarang sedang memasuki usia 100 tahun. Kamu sekarang masuk usia tua. Usia yang menjemukan buat orang tua. Usia yang menyakitkan hati bagi orang tua. Usia yang tidak dihargai lagi mungkin oleh generasi muda. Itu usia tua. Ya. Tidak punya anak perjanjian. Kegagalan demi kegagalan engkau harus terima. Ini usiamu, usia tua disertai kegagalan demi kegagalan. Kekuatanmu sudah merosot dalam usia tua dan siap-siap mau mati saja. Ya, sudah bosan aku hidup sia-sia. Apakah Tuhan omong begitu? Ini usia 100 tahun, usia yang tidak berhasil. Tidak ada anak perjanjian lahir. Tetap mandul itu istrimu.
Tidak berhasil apa-apa kamu. 100 tahun. Tidak berhasil. Gugur. Apa Tuhan omong begitu? No, tidak. Tuhan bilang, Abraham, kamu sedang memasuki 100 tahun. Dan kamu menjadi orang tua yang berhasil. Kamu bukan masuk usia tua. Usiamu diperbaharui. Ini namanya babak kedua. Kamu akan memperoleh anak perjanjian. Bukan usia yang membosankan. Ya. Tapi ini masa mujizat. Bayangkan anak bisa lahir dari orang umur 100 tahun dan 90 tahun perempuannya. Itu mujizat atau tidak? Itu mujizat. Ini mujizat. Bukan kamu alami pada waktu kamu masih umur 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Waktu kamu sudah 100 tahun. Jadi jangan bilang ini musim tua, masa tua. Sudah tua kamu, sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak. Ini musim mujizat sedang terjadi. Ini musim buah-buah sedang engkau hadapi. Ini musim yang penuh gairah. Hidupmu lebih bergairah. Ya, saya mengalami itu. Saya mengalami musim hidup saya lebih bergairah. Walaupun umur saya sudah umur hampir 70. Ya, saya tidak peduli itu 70. Ya, sampai kali saya tersandung dengan 70. Ya, orang bilang itu sudah mau 70. Ya, tapi Tuhan bilang, Paulus, kamu jangan memandang seperti orang dunia memandang. Mengukur usiamu dengan tahun. Tidak, aku mengukur usia. Orang akan mengukur usiamu dengan buah-buahmu, bukan tahunmu. Tahun 80 tidak menjadi soal. 85 Tuhan akan kasih sampai 85 tahun saya. Tidak menjadi soal. Buah-buahmu saja itu. Keluarkan terus. Ya Tuhan, saya mau taat kepada Tuhan. Ya, seringkali kita memakai pandangan mata manusia. Kita pakai usia tahun. Kita hitung tahun demi tahun. Bodoh itu saya bilang, orang Kristen kalau begitu. Hamba Tuhan kalau begitu. Tidak, kita mesti berusaha. Alkitab bilang pada masa tuamu, kamu masih berbuah-buah lebat. Pada masa tuamu tidak dihitung dengan tahunmu, tapi dengan buahmu yang lebat. Itu Mazmur 91 kalau tidak salah. Ya, jadi ada ayatnya, bukan tidak ada. Inilah saatnya kamu sekarang menjadi bapak bangsa-bangsa. Luar biasa apa tidak? Kalau mau jadi bapak bangsa itu umur 50 itu. Masih bisa punya anak banyak. Ya, kalau orang zaman dulu tuh begitu. Tapi ya, Tuhan bilang, inilah sekarang masanya kamu mengembang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Masanya jadi bapak bangsa-bangsa. Bukan bapaknya satu bangsa, bangsa Yahudi saja. Tapi kalau saya baca itu, Keturah itu istrinya yang ketiga itu melahirkan orang Asyur, itu bangsa yang pernah menjajah Israel. Bangsa Midian itu pernah menjajah. Bangsa macam-macam. Ada banyak bangsa. Bangsa Arab itu 12 raja timbul dari bangsa Arab. Makanya Arab itu merasa bahwa dia bapaknya Abraham itu juga bapaknya dia. Makanya ini geger-gegeran terus sama Israel. Ya, ini sampai nanti akhir zaman. Ya. Dan Tuhan mengatakan, jangan takut. Kamu tidak sedang memasuki masa tua kerontang yang tidak ada apa-apanya. Kamu sedang memasuki babak kedua yang penuh dengan mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Itu janji Tuhan kepada saudara dan saya. Saya percaya itu. Itu pasti jadi buat gereja ini. Haleluya. Tuhan begitu baik sekali. Rasul Paulus bilang, aku masih disuruh hidup sama Tuhan. Hidup untuk apa? Coba saya perhatikan, hidup untuk apa? Untuk duit. Banyak hamba Tuhan sekarang cari jiwa, bukan cari jiwa, cari duit. Banyak hamba Tuhan berkelahi soal apa? Bukan soal jiwa, soal duit. Jiwa itu dalam matanya dia seperti duit. Ya, tapi Tuhan mau. Coba
aslinya bagaimana. Kita baca dalam Filipi pasal 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22. Haleluya. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau aku harus hidup di dunia ini, kata Rasul Paulus, aku berarti bagiku bekerja untuk memberi uang. Salah, bukan uang. Apa? Buah ini. Mata kita tidak boleh dirubah jadi uang. Ya, sebab itu banyak orang yang diurapi habis, hilang urapannya. Karena uang, makin dia kejar uang, makin habis urapan itu. Ini zaman akhir, saudara. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, musim gugur dari Ishak. Semua orang-orang yang dipakai Tuhan itu mengalami musim gugur, musim semi. Percobaan, ada pertolongan, pemulihan dari Tuhan. Pasti ada. Ishak, musim gugurnya Ishak adalah begini. Ishak itu hidupnya dihambat oleh orang-orang Filistin. Dipersulit. Saya pernah khotbah itu hari Minggu. Sumur-sumurnya Ishak itu yang digali oleh zaman bapaknya, zaman Abraham, itu ditumpat, ditutup dengan batu-batu besar supaya Ishak gak punya air. Orangnya, pegawainya itu ratusan. Saya perhatikan, pernah Abraham perang merebut Lot dari Raja Kedorlaomer. Berapa ratus tentaranya Abraham? 315, betul? 315. Baca itu dalam Kejadian. 315 itu tentaranya, belum istrinya, belum anaknya. Ya. Jadi waktu Abraham sudah mati, ini orang-orang yang mesti dipelihara oleh Ishak. Mungkin paling sedikit 500 orang. Belum ternak-ternaknya berapa ratus. Semua mesti minum. Mati kalau tidak minum. Jadi sumur itu sumber kehidupan. Tidak ada sumur, tidak ada air. Tidak ada air, tidak ada hidup. Mati. Mati moko. Mati semua. Bayangkan. Ditumpat semua. Musim kehilangan. Musim gugur. Ya. Tapi makin dihambat, makin merambat. Haleluya. Makin dihambat, makin diberkati. Coba kita baca Kejadian 26 ayat 16. Bagaimana keadaan Ishak yang selalu dipersulit, diganggu. Ya. 26 ayat yang ke-16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, Ya. pergilah dari tengah-tengah kami. Abimelek itu adalah raja dari Filistin. Pergi dari kami, terus. Sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Orang yang dihambat malah jauh lebih berkuasa daripada kami. Kami penduduk asli di situ. Ini orang Filistin. Kamu Ishak jauh lebih berkuasa. Sudah dihambat masih jauh lebih berkuasa. Apalagi kalau sudah dihambat. Tapi justru karena dihambat itu, Tuhan mau tunjukkan bahwa Tuhan menyertai kita sekalian. Jangan takut kalau kita dihambat. Jangan takut kalau kita kena kepicikan. Jangan takut kalau kita kena cobaan. Sebab kita akan disertai oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan menyertai kita, kita akan jauh lebih berkuasa daripada lawan-lawan kita. Oh, haleluya. Tuhan begitu baik sekali. Ya, 10 tahun yang lalu, saya ini berada pada trek, pada jalur lambat. 10 tahun saya mengalami sakit. Saya berada pada trek atau jalur lambat.
Tapi sekarang saya berada pada jalur cepat. Saya dikembalikan oleh Tuhan pada jalur cepat. Dan saudara juga bersama-sama saya berada pada jalur cepat. Jangan ada jalur lambat. Yesus Kristus sudah akan datang kembali. Jangan Yesus datang kita di jalur lambat. Kita lambat. Kita tidak bisa naik karena lambat. Wah, saudara. Biar kita menangis air mata darah nanti pada saat itu. Kita tidak bisa ditolong lagi. Ya, keadaan kita bagaimana apa adanya, ya itu sudah keadaan kita. Saat itu kita tidak bisa berubah. Ya. Jadi yang tidur suami istri, satu tempat tidur king size, satu diangkat, satu ditinggal. Yang ditinggal bilang, aduh Tuhan tolong saya mau bertobat. Tidak bisa. Suamimu bisa diangkat, kamu mesti ketinggalan. Tidak bisa. Mau ditobatkan saat itu juga tidak bisa. Ya. Jadi saya perhatikan, hidup berhasil tidak berarti tidak ada tantangan. Jangan pikir kalau jadi orang Kristen mau maju tidak ada tantangan. Tidak ada kepicikan. Ada. Tantangan ada. Tapi tantangan itu tidak membuat kita jatuh. Tantangan itu tidak membuat kita takut, tapi membuat kita tegar, terus tegar, membuat kita terus terbang tinggi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Ya, tidak membuat kita terpuruk, lemah, jatuh, karena ada banyak tantangan dalam hidup saya ini sekarang terpuruk. Tidak, kalau kita baca dalam kehidupan daripada Ishak, justru makin dia dihambat oleh orang Filistin, makin dia menjadi lebih berkuasa daripada orang Filistin. Ini luar biasa. Kalau teori manusia, makin ditekan, makin habis dia. Makin digoyang begini, makin dia mati. Itu kan pikiran manusia. Tapi kalau Tuhan lain, Tuhan bisa membuat berbeda. Makin kita dihambat, makin kita ditekan oleh iblis, makin kita menjadi lebih berkuasa daripada lawan-lawan kita. Oh, ini ayat ini memasuki saya satu kehidupan yang berbeda. Ya, tidak usah kita takut, tidak usah kita terpuruk, tidak usah. Kita bisa hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Kita bisa hidup tanpa takut walaupun ada banyak tantangan. Tapi kita tidak takut. Lebih banyak tantangan itu membuat kita jadi lebih jauh lebih berkuasa daripada lawan-lawan kita. Ini bukan omong kosong. Ini betul-betul saya sudah alami. Tapi masih kecil yang apa saya alami. Masih akan ada yang lebih besar. Yang Tuhan mau tunjukkan kepada saya. Jadi kesimpulannya, kalau Abraham masa tuanya diubah menjadi masa mujizat. Masa tuanya diubah menjadi masa lebih kuat, lebih berbuah-buah. Masa mengembang ke kiri dan ke kanan. Ini masa tua, kok bisa makin mengembang? Orang tua kan sudah capek. Oh, tidak kenal capek itu. Kalau saudara dijamah sama Tuhan, tidak ada capek. Ya, berapa banyak orang ngomong sama saya malu melihat Om Paulus khotbah sekarang begitu semangat. Saya ini umur sudah baru umur 50, saya ini sudah semangatnya loyo. Saya bilang cepat, jangan malu saja. Ya, tapi bangkit, masuk dalam musim semi. Ya, musim pemulihan. Inilah musim pemulihan, musim Bapa dari bangsa-bangsa. Ya, musim babak kedua. Tuhan sedang membawa kita pada babak kedua dari hidup kita. Saya sedang memasuki babak kedua dari hidup saya. Ayo saya ajak saudara memasuki babak kedua dari hidup saudara. Jangan saudara tinggal loyo-loyo, terpuruk. Jangan saudara lemah. Ada orang Kristen tidak bisa ketawa. Saya heran, tidak bisa ketawa dia. Coba ketawa salah. Nah, itu tidak bisa. Laoli tidak bisa ketawa dia. Bagaimana mau pimpin perjamuan suci nanti? Nanti Tuhan Yesus bilang Laoli ketawa dulu. Ya, baru nanti urapan turun. Ya, tapi saudara yang ketawa Laoli juga tidak bisa ketawa. Sama-sama. Singkam aja, ayo. Ya, saya betul lihat ada orang, ya sebelum dia jadi pengurus dia bisa ketawa, senang.
seperti anak kecil. Jadi pengurus nggak bisa ketawa, stres terus begitu. Matanya tuh lihat begini terus, nggak pakai kedip begitu, nggak bisa main mata. Jangan main mata sama gadis, bukan begitu. Ya, nggak bisa ada sukacita. Gimana ini? Kok bisa begini? Tuhan kasih kita pelayanan supaya kita bersukacita. Ya tapi orang itu nggak bisa sukacita, Om. Ya kamu yang sukacita dulu di mukanya dia. Nanti kamu kasih setrum sama dia supaya dia kesetrum bisa sukacita. Ya, Tuhan tuh begitu baik sekali. Saudara, Tuhan mau kita diubah menjadi jauh lebih berguna. Ya, yang ketiga, terakhir, Yusuf. Kurang 1 menit. Tadi saya mulai terlambat 3 menit, jadi 4 menit. Yusuf ini juga mengalami musim gugur. Ya, tapi saya percaya juga ada musim semi. Amin. Ya, saya kira Abraham, Ishak, Yusuf, betul? Abraham, Ishak, Yusuf. 3 ini menjadi contoh buat kita. Ayo mari kita mau menjadi orang Kristen yang memasuki babak yang kedua. Jangan bilang, aduh saya ini sudah tua loh, Om Paulus, saya ini sudah masuk generasi VOC dulu, zaman Belanda ini, VOC. Ya biar VOC, biar VO apa saja, tidak menjadi soal. Yang VOC dirubah oleh Tuhan semua, hatinya menjadi orang Kristen yang berapi-api bagi Tuhan. Mau berapi-api bagi Tuhan, bawa jiwa, bawa jiwa. Amin. Kalau saudara berapi-api buat Tuhan, saudara bawa jiwa kepada dia. Di rumah tangga saudara masih ada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kalau malam ini dia mati, dia masuk neraka, siapa tanggung jawab? Tuhan tanya, siapa yang tanggung jawab atas seorang ini? Tidak tahu Tuhan. Siapa? Kita mesti tanggung jawab. Ya, tapi mari Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan mau pakai semua saudara. Haleluya. Perlunya saudara dengar pemahaman Alkitab supaya saudara ditambahkan terus. Banyak tantangan, saudara tidak nekrek. Ada banyak tantangan, aduh saya gemetar. Tidak, banyak tantangan justru banyak berkat Tuhan. Justru banyak buah-buah dari Tuhan. Buah-buah Tuhan itu begitu lebat sekali untuk kita semua. Yesus Kristus datang, kita tidak takut. Siapa yang ketakutan? Nanti banyak orang Kristen ketakutan pada waktu Yesus datang. Yang ketakutan itu yang tidak siap sedia. Mari kita mau siap. Dan kita tidak akan takut. Tidak takut. Ya, memasuki tahun ke-41. Jadi kita baru pakai kira-kira kurang lebih 1 tahun lebih ini gedung. Saya percaya PA ini akan penuh sampai di atas sana. Amin. Tapi sudah mesti pakai tangan, sudah bawa jiwa-jiwa. Ya, jangan amin. Amin. Tidak megang jiwa, megang. Ya, saya percaya Tuhan mau pakai kita semua. Haleluya. Firman Tuhan ini bukan untuk saya saja, untuk saudara. Saudara dikuatkan. Amin. Jangan takut. Apapun yang terjadi, percobaan mesti ada. Tantangan di sini bilang tantangan ada. Hidupnya Ishak itu jadi orang yang menjadi lebih berkuasa daripada Abimelek itu bukan tanpa tantangan. Kita bilang wah ya memang enak-enak dia leha-leha karena tidak ada tantangan, tidak ada percobaan. Dia bisa jadi lebih berkuasa dari penduduk yang di asli di situ. Karena dia tidak punya percobaan. Saya ini banyak percobaan, salah itu. Pikiran salah. Ya, justru banyak tantangan membuat dia jadi lebih berkuasa daripada lawan-lawannya dia. Karena ada satu yang menyertai dia. Siapa orang itu? Itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia bersama dengan kita. Dia ada di dalam saudara. Dia ada dalam kita. Bisnis saudara, tidak usah khawatir. Tuhan akan berkati. Sumur-sumur ditumpat, tidak usah khawatir, tidak usah marah, tidak usah berkelahi. Diusir, pergi. Selalu Ishak itu kalau diusir pergi. Tidak gegeran dulu. Jotos-jotosan dulu. Nah itu bukan sifatnya. Mengalah. Tapi walaupun sumber
keuntungannya, sumber bisnisnya dihancurkan, dirusak, dia tetap menjadi orang yang paling lebih berkuasa daripada Abimelek. Dia tetap naik terus, bisnisnya naik terus, rohaninya naik terus. Bersama Tuhan kita naik terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Oh haleluya, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Mari kita panggil Kudus, kita datang kepada Tuhan.